Bali dan juga ada tenaga ahli Bali yang di Bappenas. Ya, beliau sekarang sekretaris Sestama, Sekjen gitu. Ibu Winnie yang ditugasi oleh Bappenas bertanggung jawab untuk menyusun kembali atau memberikan satu gebrakan baru untuk Bali yang disebut dengan transformasi ekonomi di Bali. Dan saya kira sampai hari ini kalau skalanya provinsi, maka Bali satu-satunya yang disupervisi langsung oleh Bappenas dalam rangka transformasi ekonomi. Karena itu, saya mengapresiasi kepada Pak Wayan Koster, Gubernur Bali, yang luar biasa telah menuliskan ekonomi Kerti Bali yang didasarkan pada kekayaan yang luar biasa yang dimiliki oleh Bali, bukan hanya soal kearifan lokal, local wisdom, tapi saya kira nilai-nilai values yang juga tadi telah disampaikan. Tadi beliau mengatakan sesuatu itu memang harus dimulai dengan membersihkan jiwa, membersihkan samudra, membersihkan sumber-sumber air, membersihkan vegetasi, tanaman, dan manusia itu sendiri. Teori lingkungan hidup, saya sering berulang kali menyampaikan ini, ada yang dikenal dengan carrying capacity. Itu kalau di ITB, di TPB tingkat pertama bersama, buku teksnya Ilmu Lingkungan yang menulis Dr. Surya Atmaja, yang biasa kita panggil Pak Aat, maka ada bab tentang pengenalan habitat, dan di situ ada yang menantang apa yang disebut dengan carrying capacity. Jadi sebuah habitat alam jagat raya itu punya batas, tetapi batas itu pun manusia ditantang, baik untuk mengatasinya dengan kemampuan kecerdasannya yang disebut dengan man-made features, sebuah judul buku yang menjadi textbook di tingkat TPB, konsep teknologi. Karena man-made features itu adalah menjadi pengejawantahan atas seorang anak manusia terhadap alam jagat raya ini yang creator made features. Artinya Tuhan yang menciptakan jagat kerti ini dengan segala isinya. Jadi saya suka mengatakan, kalau kita ingin membersihkan, maka yang sumber dari segala sumber itu adalah hati. Maka tadi kita mulai dengan berdoa,
Dan penasehat Pak Gubernur untuk menyusun ini adalah penjaga hati di Bali. Kita memang harus mulai menyentuh hati kita dulu, baru kita mampu mematahkan logika kita. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur adalah sama halnya dengan yang kami ikuti, dan saya kira dengan cara-cara seperti itu kita bisa mensucikan, dan kuncinya adalah hati. Seringkali orang terbalik, logika dulu yang dipatahkan, kemudian hatinya yang disentuh. Maka penyucian dan pembersihan itu tidak terjadi, dan akhirnya kita tidak bisa menjaga jagat raya. Buku Ekonomi Kerti Bali yang tadi disampaikan oleh Pak Gubernur itu menunjukkan bagaimana mengatasi dalam hal ini pandemi yang dicoba disimpulkan, dipetik sebagai sebuah pelajaran dan kemudian dikembalikan lagi. Jadi semacam di reset Bali ini, tetapi untuk kemudian bisa muncul Bali yang legendaris, the legend of the world, yang kita persembahkan kepada dunia. Adalah benar bahwa seakan-akan kita itu sangat terlalu, kalau saya ingin menggunakan kata-kata terakhir dari Pak bagian akhir tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, kekeliruan itu sangat eksploitatif terhadap kekayaan alam luar biasa yang dimiliki oleh Bali ini. Tetapi kemudian kita menjadi demanding, sangat membutuhkan itu, lalu kita lupa sebenarnya yang kita sebut dengan pariwisata itu, waktu kita materialkan, lalu kebudayaan seakan-akan hanya, sekali lagi, hanya untuk dipertontonkan, hanya untuk, maaf, ditransaksikan. Padahal kita merawat kebudayaan, itulah yang kita rawat. Pariwisata itu instrumennya saja. Maka keluhan yang disampaikan oleh Pak Gub tadi adalah juga, saya kira, mewakili semua yang pernah hadir di Bali. Jadi manusia itu seakan-akan menjadi predator. Lalu kita menyusun skenario perencanaan pembangunan sedemikian rupa, ya, yang menghalalkan predator itu untuk melakukan, dan Bali tidak seperti yang dulu. Saya kira itu pada titik ini adalah benar. Kita seperti pada satu titik untuk melihat diri kita kembali, dan kemudian bagaimana kita bisa menghadirkan Bali yang baru. Kami di Bappenas itu berpikir serius dan keras dan cerdas. Ketika kami berpikir
di mana ya kita bisa tunjukkan ada sebuah gerakan transformasi ekonomi yang memimpin Indonesia masa depan. Lalu dalam diskusi-diskusi kami muncullah Bali. Kami ingin bagaimana Bali setelah pandemi ini tetap Bali yang seperti dulu, tetapi Bali yang seperti dulu yang menyegarkan dunia dan mengingatkan semua umat manusia bahwa seluruh kekayaan ini patut dipelihara dan sesungguhnya Bali sedang merawat kebudayaan dengan pariwisata. Karena itu, ketika kita membuatnya menjadi terbalik, tekstil tidak semuanya diproduksi itu seperti bergerak seperti sebuah metropolitan. Dan metropolitan itu di seluruh dunia itu kurang menyenangkan dan tidak ramah pada manusia. Kami ingin mencegah itu. Jangan sampai Bali menjadi sebuah pulau metropolitan. Kita ingin Bali ya adalah Bali Pulau Dewata. Nah, memang pandemi memberikan pelajaran yang sangat berharga. Seakan-akan pandemi itu menghardik kita. Ada hal-hal yang kita abaikan, sebagaimana tadi telah didemonstrasikan oleh Pak Gubernur melalui presentasi buku beliau. Buku Ekonomi Kerti Bali, Membangun Bali Era Baru, ini adalah contoh yang baik, gagasan yang juga menantang seperti beliau sampaikan tadi, yang bisa menghadirkan gagasan-gagasan baru, bisa melahirkan S2, S3 dari masyarakat Bali. Kenapa tidak? Di mana ditunjukkan bagaimana sesungguhnya kita merespon keadaan yang membuat perubahan begitu luar biasa, disrupsi yang luar biasa terhadap Bali, dan kita kemudian bisa kembali lagi menjadi pemenang di negeri sendiri. Kami bulan depan Pak Gubernur dengan seizin Pak Gub dan semua di sini, kami akan meluncurkan peta jalan pemulihan dan transformasi ekonomi Bali. Dan buku itu sangat selaras tematik dengan yang kami ketengahkan. Peta jalan transformasi ekonomi Bali juga mencanangkan 6 untuk mendorong transformasi ekonomi Bali. Bali sehat dan pintar, Bali yang produktif, Bali Smart Island, Green Island of Bali, Bali yang hijau, Bali yang terintegrasi, dan Bali yang kondusif untuk siapapun yang hadir di Pulau Bali. Kita memang memperhitungkan dan
memperhatikan dengan seksama carrying capacity tadi, daya dukung alam Bali tadi, yang terbentang dari pegunungan, dataran, bahkan hingga ke samudra. Karena itu Bali Brand itu saya kira hanya dalam waktu dekat akan segera muncul di Bali. Banyak orang sudah mengenal produk-produk Bali yang luar biasa. Satu contoh dalam hal kami akan dalam hal kewilayahan untuk mendesain ulang adalah yang berulang kali kami diskusikan dengan Bapak Wakil Gubernur dalam rangka mendorong quality tourism di Bali adalah Ulapak. Mungkin ada yang belum tahu, tapi saya kira sebaiknya bagusnya juga belum tahu Bapak. Apa singkatan apa itu Ulapak? Kita ingin merevitalisasi dan kita akan tunjukkan sebagaimana saya pernah sampaikan kepada Pak Wagub di satu ketika yang saya sampaikan tadi, bahwa sangat penting basis kebudayaan itu yang kita ketengahkan. Wisata itu tidak menjadi pemain tunggal, dan pariwisata itu sebenarnya hanya marketplace. Sekali lagi, pariwisata itu sebenarnya hanya marketplace buat Bali. Maka seharusnya seluruh backward linkage-nya, keterkaitan ke belakangnya, dan forward linkage, keterkaitan ke depannya, itu dimanfaatkan seluas-luasnya dengan mendorong tingkat produktivitas yang tinggi di semua sektor di Bali. Kami di Bappenas itu sedang senang-senangnya dengan apa itu namanya, saya lagi mau buka, karena kami mendapatkan kuliah dari Profesor Ricardo Hausmann, ya Bu ini ya, Ricardo Hausmann itu dari Center for International Development di Harvard, di Kennedy School, dan kita ingin mengadopsi strategi yang beliau coba sampaikan. Misalnya kita kira-kira Bali itu sama dengan negara mana hari ini dalam hal PDRB per kapita versus PDB per kapita. Kalau kita lihat itu mungkin member dengan Thailand, Ibu Winnie ya. Nah sekarang kita tidak ingin menjadi Thailand, tapi kita ingin menjadi Prancis, atau kita ingin menjadi tentu yang jauh lebih besar dari Thailand dalam hal PDRB per kapita. Maka yang perlu dikembangkan di sini adalah kompleksitas yang behind the tourism. Jadi bukan kemudian pariwisata itu terus-terusan menjadi apa yang dikenal dengan ubiquity. Jadi di mana-mana orang buka ini, di mana-mana orang buka ini, tetap dari luar. Maka values yang diterima secara ekonomi itu
kecil sekali. Maka seperti tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, kontraksi 9% yang mengalami bukan masyarakat Bali Ansih yang genuine, tetapi mereka yang mampir di Bali kemudian memanfaatkan itu, lalu terpotret di dalam PDRB-nya. Itu juga sebuah keberuntungan. Tetapi kita ingin mengembalikan itu. Ya. Kontraksi tadi kita kembalikan, tetapi dengan syarat pada saat yang sama tumbuh kesejahteraan yang sesungguhnya. Jadi bukan mereka mampir gitu bahwa ini wah itu, karena iseng-iseng di hotel-hotel yang saya suka tinggal, kalau saya tanya itu sebagian besar itu saya bicara dengan GM-nya, bahkan ada pernah di satu hotel saya datang dan ketemu dengan Pak Gubernur menegur orang di hotel itu. Ya, saya lebih dalam sebenarnya, kalau saya tahu kasih beritahu dengan Pak Gubernur, pasti Pak Gubernur lebih marah gitu. Nah, ke depan saya kira itu sudah tidak bisa lagi. Dan memang firewall-nya yang harus kita bikin keras gitu supaya mereka lalui adalah sejatinya aturan-aturan yang keras dan ketat yang mendisiplinkan. Saya gembira sekali turut dalam keputusan yang sampai saya harus meyakinkan Presiden terkait dengan SUR. Karena saya berhadapan juga dengan seorang menteri senior. Dan itu hari-hari menjelang Pak Gub sudah mau membuka tender. Ya Pak Gub. Dan bersyukur itu kita hentikan. Ketika pertama kali saya datang ke situ, saya lihat Suwung ini seperti apa dia menyelesaikan sampah. Apa benefit yang didapat oleh masyarakat. Apalagi kemudian saya lihat dari cost structure-nya itu justru membebani ya APBN, ya APBD, ya masyarakat. Nah kalau ada bisnis seperti itu, saya kira semua orang juga mau. Oh bukan begitu dong Pak Arso, ini kan demi menyelesaikan sampah. Apakah tidak ada cara lain menyelesaikan sampah dengan baik? Sampah memang harus diselesaikan di tingkat hulu. Dan saya apresiasi sekali. Dan kalau saya ke berbagai daerah, saya bilang, kalau mau mengatasi sampah, contohlah Bali. Mulai dari pelarangan plastik dan menyelesaikan sampah tanpa mengotori desa orang lain. Itu luar biasa. Dan Pak Gubernur, saya juga inkognito Pak Gubernur, datang ke sebuah desa, meskipun akhirnya dibuat gitu, tapi sebenarnya saya ingin tahu langsung. Saya datang ke desa itu, apa benar? Saya tanya ke masyarakat, apa benar? Ya, memang itu. Jadi supaya saya tidak hanya melihat fata morgana itu didemonstrasikan sesuatu, tetapi sesungguhnya tidak demikian. Ini patut mendapatkan tepuk tangan. Tepuk tangan untuk rakyat Bali. Sampah itu memang harus selesai di rumahnya sendiri, bahkan di piringnya sendiri. Nah, yang kedua juga yang kami pikirkan di sini, dan sudah saya sampaikan ke Pak Gubernur, kami juga sudah disetujui oleh Presiden untuk menjadi contoh,
dan juga saya sudah laporkan kepada Presiden bahwa banyak negara yang ingin ikut berpartisipasi di dalam pemulihan Bali yang green Bali, green ekonomi, ekonomi sirkular, dan blue energy. Salah satunya adalah negara tetangga kita yang terdekat, ya Bu Winnie ya. Mereka ingin ikut serta dari Kementerian SDGs dan lingkungan